Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, hingga darah bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Umat muslim dibuat heboh dengan kabar ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan berikutnya, dituntut untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengusutan kasus ini tidaklah mudah, sehingga membutuhkan waktu yang begitu lama. Para sahabat yang resah kemudian mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kemudian mengirimkan pasukan agar datang ke Sayyidina Ali. Tujuannya adalah mengajak kerjasama penyelesaian kasus terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika pasukan tersebut sampai ke kediaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengira akan ada penyerangan dikarenakan jumlah pasukan yang begitu banyak. Kesalahpahaman tersebut membuat beliau menyiapkan pasukan dan mengirimkan utusan untuk menanyakan tujuan pasukan yang datang tersebut. Pasukan Sayyidatina Aisyah menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk mengajak kerjasama pengusutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sayyidina Ali dan pasukannya merasa senang dan menyambutnya dengan baik. Pada malam harinya mereka tidur dengan tenang dan damai di bawah tenda-tenda di padang pasir di kota Madinah. Dalam kegelapan malam itu, ada sekelompok orang yang menyelundup, baik pasukan Ali ataupun Aisyah radhiyallahu anha. Kelompok ini adalah pengikut dari pembunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Mereka ingin mengadu domba kedua belah pihak dengan menyusup pada masing-masing kelompok agar keberadaan mereka tidak dapat diketahui. Pasukan penyusup ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu menyerang pasukan Ali, satu lagi menyerang pasukan Aisyah. Dalam kegelapan malam yang gelap gulita, yang terdengar hanyalah suara pertempuran dan hantaman pedang. Pasukan Sayyidina Ali mengira bahwa terjadi peperangan oleh pasukan Sayyidatina Aisyah. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pasukan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah saling menyerang dan terjadi pertempuran hebat di kegelapan malam itu. Pertempuran ini disebut sebagai Perang Jamal. Ribuan korban syahid berjatuhan, termasuk diantaranya adalah sahabat dekat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Selesai perang, banyak prajurit yang terbunuh, khususnya mereka yang menjaga unta yang dikendarai oleh Aisyah. Karena Aisyah merupakan simbol bagi mereka, bahkan mereka mati-matian dalam melindunginya. Karena itu dengan tumbangnya unta Aisyah, perang pun berhenti dan selesai. Kemenangan berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya tidak ada pihak yang menang, justru Islam dan kaum muslimin memperoleh kerugian dalam perang ini. Ali berjalan di antara para korban yang tewas, lalu menemukan mayat Thalhah bin Ubaidillah. Setelah mendudukkannya dan mengusap debu dari wajahnya, Ali berkata, "Wahai Abu Muhammad, alangkah berat perasaan ini melihatmu meninggal tergeletak di atas tanah di bawah bintang-bintang langit." Ia pun kemudian menangis seraya berkata, "Aduhai, seandainya aku mati 20 tahun silam sebelum peristiwa ini." Setelah itu Ali melihat mayat Muhammad bin Thalhah, yaitu anak dari Thalhah. Lalu ia menangis lagi. Muhammad bin Thalhah adalah orang yang dijuluki dengan As-Sajjad, atau orang yang banyak sujud karena dia banyak beribadah. Seluruh sahabat yang mengikuti perang ini tanpa terkecuali menyesali apa yang telah terjadi. Ibnu Jurmus menemui Ali sambil membawa pedang milik Az-Zubair lalu berkata, "Aku telah membunuh Az-Zubair, aku telah membunuh Az-Zubair." Mendengar hal itu Ali berkata, "Pedang ini telah begitu lama menghilangkan duka dan kesusahan Rasulullah. Berikanlah berita gembira kepada orang yang telah membunuh Ibnu Sofiyah, yaitu Az-Zubair.
bahwa ia akan masuk neraka. Setelah itu Ali tidak mengizinkan Ibnu Jurmus untuk menemuinya. Pasca perang Jamal, Ali menemui Ummul Mukminin Aisyah, kemudian mengantarkannya pulang ke Madinah dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Sebab dahulu Nabi pernah memerintahkan kepada Ali agar memuliakan dan menghormati Aisyah. Diriwayatkan dari Ali, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya, akan terjadi suatu masalah antara kau dan Aisyah. Ali berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu tentu aku akan menjadi orang yang paling celaka. Rasulullah berkata, tidak demikian adanya. Tapi jika itu terjadi, maka kembalikanlah dia Aisyah ke tempat yang aman. Maka Ali pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa fitnah dan adu domba adalah ancaman yang mengerikan bagi kaum muslimin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat dekat Nabi adalah seorang khalifah, seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasul, seorang yang dijuluki Rasul sebagai babul ilmi atau pintunya ilmu, bisa termakan oleh fitnah pengadu domba. Apalagi kita, orang-orang awam yang hidup jauh setelah kenabian, yang fakir ilmu pengetahuan keagamaan, yang belum tentu nanti meninggal dalam keadaan iman atau kekafiran. Nauzubillah. Tentunya kita sangat rawan terhasut fitnah oleh pengadu domba. Pada zaman yang sudah serba modern ini, informasi dapat tersebar luas secara cepat. Jikalau zaman dahulu fitnah hanya menyebar ke seluruh kota, sekarang dalam waktu sejam 2 jam sudah bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri, bahkan luar negeri. Sehingga begitu mudahnya berita bohong menyebar ke seluruh negeri. Ada kepuasan tersendiri bagi sang provokator apabila apa yang ia provokasi dipercaya dan diikuti banyak orang. Namun yang merugi adalah orang-orang yang terprovokasi, seperti halnya kisah di atas. Kelompok pengadu domba tersebut mendapat kesenangan dan keuntungan karena mereka tak tertangkap. Namun yang rugi adalah kaum muslimin sendiri. Mereka tak bersalah, mereka semua syahid meninggal di jalan Allah. Namun hal ini dapat melemahkan kekuatan, terpecah belah, dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam konteks perkembangan zaman saat ini, teknologi semakin maju, informasi semakin mudah tersebar, sehingga fitnah dan adu domba pun sangat mudah dilancarkan. Media sosial adalah pisau bermata dua, yang mana bisa menjadi baik apabila dipegang oleh orang baik, dan menjadi buruk apabila digunakan oleh orang jahat, terutama pengadu domba. Ada 2 topik pembicaraan yang sering menimbulkan konflik dan dijadikan bahan adu domba, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai agama, sedangkan yang kedua adalah masalah politik. Karena dengan 2 hal ini, para pengikutnya begitu fanatik sehingga bisa menjadi sasaran empuk bagi pengadu domba. Bahkan kedua hal ini sering disangkut pautkan sehingga menjadi satu kesatuan, yang mana politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari masalah agama. Masalah ini masih sama dari masa pembunuhan Khalifah Utsman hingga saat ini. Seharusnya kita sebagai umat muslim menyadari akan bahaya adu domba ini. Cukuplah kisah pembunuhan khalifah-khalifah pendahulu menjadi pelajaran bagi kita semua. Di zaman yang serba canggih ini tentu lebih mudah untuk menyebar fitnah. Namun kita harus membentengi diri agar tidak mudah terprovokasi dengan fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.